Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Ambas Mustafa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Ini yang disayangkan oleh Gatot Nurmantio dari Jenderal Andika yang perbolehkan keturunan PKI untuk mendaftar TNI. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan PKI untuk mendaftar anggota TNI. Gatot Nurmantio sendiri mengatakan pernyataan Jenderal Andika Perkasa mengenai keturunan PKI diperbolehkan mendaftar TNI sebenarnya bukanlah hal yang baru. Menurut Gatot Nurmantio, sejak runtuhnya Orde Baru memang tidak ada larangan bagi keturunan PKI untuk mendaftar jadi prajurit TNI. Sejak selesai Orde Baru, khususnya di era saya, Pak Muldoko, Pak Joko Santoso, Pak Agus, tidak ada kata-kata anak PKI tidak boleh mendaftar sebagai prajurit TNI. Hanya saja kita baca slogan-slogan mari bergabung dengan TNI. Ujar Gatot dikutip dari YouTube MNC News. Menurut Gatot, persyaratan menjadi prajurit TNI ada beberapa poin, yaitu WNI, beriman dan bertakwa kepada Tuhan DME, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, umur 17 tahun, tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan tertulis oleh Polri, sehat jasmani rohani, tidak sedang kehilangan hak sebagai prajurit berdasarkan keputusan pengadilan. Sehingga apa yang disampaikan Pak Andika adalah kelayakan yang biasa yang sudah berlangsung beberapa tahun lalu. Jadi tidak ada yang aneh. Hanya yang menjadi aneh menurut Gatot, rapat yang dilakukan Panglima TNI bocor keluar sehingga orang menanggapinya hal lain. Sejak zaman saya juga boleh, bahkan saya pun mendaftar TNI masih boleh, tapi umur saya sudah 62 tahun. Persyaratan administrasi, izin orang tua, sehat jasmani rohani, psikologi, akademik, dan mental ideologi, saringan-saringan itunya. Kata dia, tidak ada yang aneh dengan pernyataan Panglima TNI. Lagi-lagi Gatot menyayangkan rapat Panglima TNI itu tersebar kemana-mana. Kalau rapat-rapat bisa bocor, perlu dipertanyakan bagaimana keamanan di sana. Menurut Gatot Nurmantio, tidak ada satupun orang di dunia ini bisa merencanakan dia lahir dari rahim seseorang. Jadi lanjutnya, orang itu lahir bukan kehendak dia, tapi kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi landasan pikiran kita semua, bahwa semua boleh mendaftar. Tapi TNI punya kisi-kisi, TNI punya pengalaman, TNI punya sejarah kelam, dan yang paling penting TNI adalah orang yang nanti dipersenjatai di organisasi. Maka kalau salah memilih tidak melalui testing berlapis, maka akan sangat berbahaya. Bagi Gatot, apa yang disampaikan Jenderal Andika Perkasa sudah win-win solution. Ia meminta masyarakat tidak usah khawatir dengan TNI, karena TNI punya paket tersendiri untuk mengetes siapapun menjadi prajurit. Buktinya sampai saat ini tidak ada. Nah, maksud saya bahwa jangan dibesar-besarkan. Bangsa ini perlu bersatu, jangan melihat kanan kiri. Ucap Abituran Akmil 1982 ini. Gatot juga meminta masyarakat tidak usah khawatir dengan keturunan PKI. Menurutnya bangsa ini sudah membuktikan bahwa keturunan PKI ada yang menjadi anggota DPR, pejabat-pejabat lain dan tidak bermasalah. Yang bermasalah apabila ada yang mencetuskan lagi ide-ide untuk memasyarakatkan Marxisme-Leninisme komunis, apalagi membuat organisasi dengan ideologi itu. Itu bukan hanya anak PKI, bukan anak PKI dilarang TAP MPRS 25 tahun 1966 masih berlaku. Ujar Gatot Nurmantio. Panglima TNI juga diminta untuk waspada adanya hidden agenda keturunan PKI jika mereka membawa dendam masa lalu. Pakar Kebijakan Publik Narasi Institut Ahmad Nuridayat menilai kebijakan Panglima TNI Andika Perkasa mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mendaftar jadi prajurit TNI adalah kebijakan politis. Ahmad mengatakan, kebijakan berani Andika ini harus diwaspadai karena sangat rawan disusupi paham komunisme di tubuh TNI. Sementara secara hak asasi manusia, kebijakan tersebut dinilai sangat baik menghilangkan stigma negatif pada keturunan PKI. Hal tersebut sangat bernuansa politik karena panglima-panglima sebelumnya tidak pernah mencetuskan ide seperti apa yang beliau sampaikan. Dan tentunya hal ini perlu diwaspadai karena sangat rawan infiltrasi. Begitu kata Ahmad. Setiap prajurit TNI harus sumpah setia membela NKRI, Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Hal ini harus ditanamkan pada setiap keturunan PKI yang mendaftar. Namun menurutnya jika ada dendam dan ingin membawa ideologi komunisme atau Marxisme, maka harus ditindak tegas sehingga perlu adanya screening yang lebih ketat lagi. Jadi bukan persoalan bobot dan bibitnya, tapi isi otaknya. Jika mereka membawa dendam masa lalu dan berkeinginan untuk mengganti dasar negara dan menginfiltrasi TNI dengan hidden agenda, maka ini wajib diwaspadai dan diantisipasi. Ahmad menilai saat ini belum waktu yang tepat untuk memasukkan keturunan PKI ke dalam TNI. Dia menyarankan negara mencoba mempekerjakan mereka sebagai ASN terlebih dahulu, bukan di militer.
Mesti dicoba dulu untuk melihat keturunan PKI ini tidak membawa dendam dan tidak ada lagi muatan untuk infiltrasi ke berbagai organisasi. Jika sudah di-screening dengan baik, maka baru diperbolehkan mereka mendaftar jadi anggota TNI. Diketahui Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota PKI atau anggota-anggota yang lain untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI. Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karir TNI, Bintara Prajurit Karir TNI, dan juga Tamtama Prajurit Karir TNI tahun anggaran 2022. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, satu, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin. Cari, buka internet sekarang. Ya. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Sobat TMS Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Heboh, Panglima TNI izinkan keturunan PKI jadi anggota TNI. Hal ini pun menampik berbagai komentar termasuk dari Guru Besar Undip yang mengomentari bahwa hal ini ditengarai moderasi komunisme di era Jokowi. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membolehkan keturunan PKI jadi anggota TNI ditengarai moderasi komunisme di era Jokowi. Diizinkannya anak keturunan PKI jadi anggota TNI yang ditengarai sebagai bentuk moderasi komunisme di Indonesia, kata Guru Besar Undip Profesor Suteki dalam artikel yang berjudul "Waspada, Keturunan PKI Dapat Jadi Anggota TNI, Inikah Strategi Moderasi Komunisme dalam Kebijakan Publik?" Moderasi berarti proses melunakkan keradikalan sesuatu pemikiran hingga sikap dan tindakan melalui berbagai sarana baik narasi maupun keputusan konkret. Komunisme itu paham yang radikal, revolusioner juga. Keradikalan komunisme di Indonesia pasca kegagalan pemberontakannya pada 30 September 65 dapat dideteksi hendak dilunakkan melalui berbagai kebijakan publik berupa keputusan dan putusan kelembagaan negara. Selain itu, Suteki menyebut moderasi komunisme diantaranya upaya pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang telah dilakukan sejak Presiden Abdurrahman Wahid. Moderasi komunisme lainnya, kata Profesor Suteki, tidak menjadikan TAP MPRS nomor 25 sebagai pertimbangan dan pembentukan RUU HIP pada tahun 2020. Untuk apa sebenarnya RUU HIP dan RUU BPIP ini dibuat? Kecurigaan saya ternyata terbukti ketika fraksi-fraksi pengusungnya sengaja menolak dimasukkannya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan larangan menganut ideologi komunisme dan Marxisme-Leninisme.